kedua, bahwa dia mempelajari ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Nah, ini menjadikan rusaknya hati kita. Nah, kemudian yang ketiga, wa idza amalu la yakhlasu. Dia beramal tapi tidak ikhlas. Jadi mengharapkan sesuatu selain Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu untuk menguji siapakah yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak, yang terbaik amalnya. Amal yang terbaik itu yang seperti apa? Dua hal. Satu, berarti para sahabat ketika melakukannya itu pun karena melihat Nabi melakukannya. Kadang Nabi diam, itu berarti diamnya Nabi itu berarti sepakat dan setuju. Berarti kan gitu. Kemana-mana ya saya ikhlas, tapi ngambil miliknya orang ya tidak bisa diterima kan. Atau melakukan yang baik tapi gurundel. Itu juga ada. Makanya dua hal ini yang kemudian jadi ketika berbuat harus karena walaupun ikhlas itu kan kemarin saya sampaikan ya. Jadi ikhlas itu tingkatannya ada tiga tingkatannya di dalam kitab Nashorul Ibad itu. Yang pertama, ketika seorang berbuat itu agar diberikan kebaikan di dunia. Jadi melakukan ibadah supaya apa? Supaya nanti kehidupan saya menjadi lebih baik, menjadikan harta saya barokah. Apa boleh? Tapi itu ikhlas yang paling rendah. Jadi karena mengharap kebaikan dunia. Jadi melakukan sesuatu tapi berharap kebaikan dunia. Itu boleh. Berharap. Ya karena Allah tapi dia punya harapan, ya Allah, saya beribadah ini karenamu, tapi semoga dengan itu saya diberikan rezeki yang lancar. Nah ini embel-embelannya itu loh. Nah, apa boleh? Yang nggak boleh itu ketika kita melakukan sesuatu itu bukan karena Allah. Nah ini saya melakukan sesuatu karenamu ya Allah, semoga dengan ini saya diberikan rezeki yang banyak. Ini boleh, tapi ini tingkat boleh. Ini kalau yang ketiga itu ini tingkatan ikhlas yang ya berat, tapi memang inilah yang seharusnya. Ya, semata-mata karena ya ini adalah bagian dari sufi itu. Kalau seandainya engkau ridha dengan keberadaanku, engkau taruh aku di neraka, enggak masalah ya Allah. Itu bahasa gampangnya. Kalau seandainya engkau ridho aku ada di neraka, itu nggak ada masalah. Jadi ini melaksanakan karena memang semata-mata ya ini merupakan bagian dari bentuk pendekatan kepada Allah dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu. Nah, itu ikhlas yang paling tinggi. Tidak mengharap apapun. Andaikan engkau tidak memberikan surga ya Allah kepada. Tapi kalau engkau ridho ya tidak ada masalah. Tapi kan masa ya mungkin nah, itu kan bahasa. Jadi gitu. Jadi wa idza amilu la yakhlasu. Jadi jika dia beramal namun tidak ikhlas. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa yaquluna rizqullah wa la yashkurun. Dia memakan rezeki dari Allah tapi dia tidak mau bersyukur. Padahal kan seseorang yang dia apa yang kita nikmati saat ini. Jadi melihatnya rezeki itu jangan hanya sesuatu yang bersifat fisik. Kita diberikan umur itu juga bagian dari rezeki, kesehatan itu juga bagian dari rezeki. Kita diberikan penglihatan masih
bisa kemudian bisa masih merasakan nikmatnya makan, itu adalah bagian dari rezeki Allah. Ya. Kita baru kemudian mengucapkan syukur ketika diberikan kenikmatan berupa harta kekayaan. Itu tidak selamanya semuanya benar. Ketika kita sehat itu mestinya harus disyukuri itu. Coba bayangkan kalau kita kemudian sakit, kemudian kenikmatan itu bisa kita dapat. Kalau kemudian dalam kondisi sakit, seenak apapun makanan yang nggak akan terasa nikmat kalau kita sakit. Padahal bagian dari melanggengkan kenikmatan itu adalah nggak jengkel kita itu gitu. Nggak ada terima kasihnya. Kita manusia saja begitu. Allah Maha Penyembuh. Tapi dengan kasih dan sayang Allah, insya Allah ya Allah tahu gitu. Sifat manusia kita yang cenderung ya segala sesuatunya kita ini selalu ukurannya ya bersifat dunia. Kemudian yang kelima tadi, wa ma yaruduna bi kismatillah. Terkadang kita ini kurang ridho terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah enggak banyak. Berat. Di dalam diri kita ini kan masalahnya banyak. Nafsu itu selalu, tapi itu bagian bentuk cara Allah agar kemudian ya dia kalau nggak segera kembali ya itu dia akan bergelimang di dalam kemaksiatan dan semakin asik. Makanya kan kemudian kan ada yang orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai cita-citanya. Setelah itu dia akan berusaha. Nah ini namanya istidrak. Allah sudah ngasih sesuatu yang luar biasa, dia nggak nyadar bahwa itu adalah berupa ujian dari Allah. Makanya kan yang terbaik ya ketika yang Allah kasih kepada kita saat ini itu kita manfaatkan betul untuk beribadah kepada Allah. Belum tentu gitu loh. Kemudian kalau kita dikasih lebih dari itu, kita masih ingat sama Allah. Kan kita sudah diingatkan tentang kisah tak apa. Ketika masih dalam kondisi tidak punya, dia rajin kali ke masjid, gitu. Selalu tapi setelah dikasih kekayaan, kadang sholat fardunya kelihatan sekali-sekali, kadang satu pekan sekali. Semakin sibuk dia ngurusi yang namanya. Nah ini akhirnya dia bisnisnya mungkin sudah go internasional, gak kelihatan sama sekali. Jangan sampai begitu. Makanya bisa jadi Allah ngasih kepada kita yang seperti ini. Itulah yang terbaik kadar untuk kita, bahwa kita masih bisa melakukan ibadah kepada Allah, bisa masih memiliki waktu untuk memperbaiki apa yang Allah kasih. Insya Allah ini adalah bagian dari ketetapan Allah yang terbaik. Kalau itu kita selalu memunculkan itu, kita enggak, ya ini akan memadamkan sifat ini tadi, hati kita yang selalu iri, kepingin kan bersama di kuburan kita itu ada emas, kemudian ini buat bekal di kuburan untuk nyogok nyogok kadar nakir, nggak bisa. Jangankan itu gitu, keluarga kita nggak ada semuanya. Kita sendiri yang akan menghadapi semua itu, kecuali kita sudah mempersiapkan. Ada amal-amal yang kemudian masih bisa kita nikmati hasilnya.
sebagaimana di dalam hadis, ya matal insan in qata'an wa amal. Jika manusia telah mati, terputus amalnya illa min salatin, kecuali 3 hal. Sedekah jariyah. Jadi kita ini kemudian naruh sebagian harta kita mungkin untuk bangun masjid, jalan raya, maka selama itu dipakai. Nah, itu kan silakan dengan naruh beli Al-Quran ke penghafal, makanya ke penghafal Al-Quran kemudian itu dipakai kemudian jadi hafalan luar biasa itu. Luar biasa itu akan menghadirkan pahala jariah yang luar biasa. Sedekah jariah. Jadi banyak. Jadi ini cara-cara yang bisa kita lakukan. Makanya kan di antara para sahabat Nabi itu coba, manakah di antara para Nabi dan Khulafaur Rasyidin yang paling yang tidak mempraktikkan ala Nabi? Coba mulai dari Nabi. Nabi itu sampai meninggal. Ketika beliau meninggal itu menyisakan apa? Menyisakan dia hutang. Hutang apa? Dia menggadaikan yang namanya baju makan keseharian keluarga. Dan itu belum ditebus ketika Nabi meninggal. Coba, orang yang paling mulia sampai sebegitunya, untuk makan saja dia harus menggadaikan beras. Sahabat Abu Bakar, kalau dibaca di dalam sejarah ini, beliau itu apa yang beliau tinggalkan? Beliau itu orang kaya, tapi ketika beliau meninggal, yang diwariskan pada umat hanya baju, jubah yang beliau pakai ini loh, yang nggak kuat. Dan semua perkebunannya dia apa? Karena apa? Ketika dia ngurus itu ternyata dia diberikan gaji yang cukup dari kasir, tapi untuk makan saja cukupnya. Dan itu dianggap oleh Abu Bakar itu, jangan-jangan aku memakan sesuatu yang ini menjadi haknya kaum muslimin, maka kebun-kebunnya dia kemudian dikasihkan kepada, sehingga tidak punya apa-apa keluarganya. Itu yang dilakukan. Termasuk juga yang Umar, Utsman, Ali, semuanya itu mereka orang-orang yang luar biasa. Sehingga dunia ini kan memang bukan tempat menikmati. Kalau sampai bagaimana kisahnya Umar, yang beliau kemudian tambalan bajunya itu seorang Amirul Mukminin, yang Utsman kemudian di dalam perang itu kemudian luar biasa itu, sampai beliau infaknya ya bukan hitungan receh jutaan, itu miliaran ketika infak. Kalau hidup begini kemudian melakukan itu kan itu masalahnya. Karena kita ini kemudian dipancing-pancing memang sama setan. Kok hidupmu masih lama? Masih lama. Terus untuk besok apa? Makan apa? Kalau kamu sedekahkan semuanya, kan begitu itu. Selalu dibuat begitu. Jadi itu yang ada di benak kita, yang selalu dibuat gambaran seakan-akan ya bahwa kita ini yang menjamin rezeki kita. Padahal Allah sudah. Makanya kan ya kita harus belajar dan terus belajar untuk ya namanya sedekah itu nggak perlu nunggu kaya, maksudnya apapun ya harus dilepas gitu. Kalau para sahabat Nabi itu ya biasa melepas yang terbaik gitu. Kalau kita nggak mampu melepas yang terbaik ya lepas yang sedang, jangan yang kemudian seperti kebanyakan. Kalau kebanyakan kita ini 2.000-an, 10.000-an, 55.000-an. Pasti yang kita lepas adalah 2.000-an. Karena ikhlasnya begitu, ya keliru kan mestinya. Belajar ikhlas itu yang besar, begitu.
Ketimbang nggak ikhlas ya, lebih baik ikhlas yang banyak. Baik, jadi itu apa beberapa hal yang agar hati kita ini tidak rusak, walaupun ya nanti ada obatnya, tapi ya kita berhati-hati kan lebih baik. Baik itu mungkin yang saya sampaikan. Kalau ada yang lebih singkat, naik pohon depan. Saya Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema ya Ustaz. Oke. Ya tapi maksudnya ya ke hati. Itu suatu misal Ustaz. Itu dari sisi lain keluarga itu membutuhkan sesuatu atau istilahnya mau pinjam uang atau lain-lain. Nah kebetulan dari keluarga itu non muslim. Nah, dari non muslim itu kalau dari keluarga, kebetulan keluarga itu kan satu keluarga, tapi ada yang keluar dari Islam, jadinya kan non muslim. Nah itu kalau kita itu mengasih, kalau kebutuhan untuk keseharian itu tidak masalah. Akan tetapi kalau untuk lain-lain, suatu misal contoh karena keluarganya itu atau putranya itu kena masalah narkoba, nah mau pinjam sesuatu itu untuk menebus anaknya tadi, dan kita sendiri takutnya kalau ikut-ikut mengasih karena itu kan di luar apa itu non muslim atau itu istilahnya menebus dalam keburukan untuk menolongkan beliau, dan kita sendiri mensiasati istilahnya gak punya sesuatu atau sesuatu misal uang, itu solusinya bagaimana Ustaz? Karena kita kan kalau memang membantu itu kan ya ikut-ikut membantu dari sisi keburukan gitu. Itu solusinya itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Jadi di dalam Al-Quran itu disampaikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Al-bir, kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan jangan kalian tolong menolong. Di dalam Islam itu adalah ketika kita ini kemudian memberikan infak yang kita keluarkan itu kepada keluarga kita, infak terbaik. Jadi apalagi keluarga kita itu termasuk orang yang butuh, fakir miskin. Jadi kalau kita ini kemudian kan infak macam-macam, ada infak kepada tetangga, kepada fakir miskin, maka yang terbaik itu sebenarnya kepada keluarga kita yang lagi kebun. Jadi apakah yang seiman ataukah yang tidak? Di dalam Islam itu ketika kita membantu ya kepada keluarga kita yang, tapi kalaupun kita membantu kepada keluarga yang tidak seiman dengan kita, ya bahwa niatkan supaya bantuan kita itu ya sebagai dengan harapan yang mudah-mudahan dia kemudian dapat hidayah. Itu jadi supaya punya nilai lebih, sehingga dengan kebaikan kita, dengan silaturahmi kita bisa menjadikan dia dilunakkan hatinya oleh Allah. Siapa tahu dengan wasilah itu bisa menjadikan dia kemudian mendapatkan hidayah. Apakah bagian dari wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan? Jangan tolong menolong dalam hal
dosa dan permusuhan. Di sini kan kasusnya tadi dia nebus dari penjara karena masalah narkoba. Ya, kalau kita kan nggak tahu ke depan, jadi dilihatnya itu kan melihat dari sisi faktanya bahwa dia saat ini sudah di penjara. Keluar, kalau itu keluar menjadi pembelajaran agar dia kemudian menjadi lebih baik, maka sebenarnya bukan dosa ketika membantu saudara itu dalam hal itu. Tapi kalau itu sebagai bentuk suap macam-macam ya, itu kan beda kalau nebus ya. Kalau suap macam-macam itu misalkan kita bantu dengan untuk nyogok, untuk riswah, suap dalam bentuk kan makanya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilarang hukumnya. Dari kalau itu bagian dari bagian dari peraturan di mana ya untuk nebus itu karena itu tidak termasuk bagian dari itu ya, itu harapannya kan siapa tahu dengan dia bebas kemudian dia menjadi, kita kan jadi selalu tanamkan sifat berbaik sangka. Jangan kemudian yang didekatkan beda ya, kalau ini sudah masuk suap kita berbaik sangka ya semoga ini menjadi hadiah, nggak bisa. Jadi kalau sudah jelas kan namanya suap itu berarti kita ini ada kekhususan bagi kita untuk diperlakukan oleh orang lain kan begitu, itu namanya suap. Apalagi ada kaitannya dengan jabatan, pemberian yang ada kaitannya sama jabatan ya itu mesti suap namanya, kan nggak mungkin dosa dan permusuhan. Karena ini yang kedua kalinya, Ustaz. Masalahnya yang kedua kalinya. Dulu pernah, sekarang terjadi lagi. Dan semua kena, sama istri ya kena. Ya, itu dilihat kasusnya lagi artinya bahwa jenengan lebih tahu ini akan menyebabkan mudarat lagi. Beda kalau jenengan ya siapa tahu ke depan dia kemudian sama. Karena kalau ini tidak jadi pembelajaran Kan itu antara kalimat takbir Allahu Akbar itu sebenarnya pendek atau panjang akbarnya gitu. Kadang ada yang barnya itu panjang, itu pengertiannya bagaimana? Biasanya kan Allahu Akbar kan gitu. Allahnya juga yang panjang biasanya, akbarnya yang pendek kayaknya. Tapi ini Allahnya pendek, akbarnya yang panjang. Jadi pengertiannya bagaimana? Kan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. itu luasnya terkait dengan bahasa Arab sebenarnya, bahwa di dalam bahasa Arab itu penyusun hurufnya bisa jadi sama. Jadi alif, mim, nun, ada amin, itu jadi ada agak panjang, minnya juga agak panjang, itu kabulkan. Amin ada itu terpercaya, ada amin itu amanah. Jadi beda-beda di dalam bahasa Arab itu, makanya kan yang benar ya, makanya kan kalau kita ini amin itu karena apa? Kabulkan ya Allah. Termasuk juga Allahu Akbar. Jadi sama, memiliki banyak arti akhirnya nanti. Jadi memang kalau yang benar ya, makanya perlu tadi kita belajar huruf hijaiyah itu tadi. Allahu Akbar. Jadi memang ya jangan kemudian kita pakai sesuai selera kita, apalagi menyesuaikan dengan logat. Iya kan, menyesuaikan dengan logat bisa jadi artinya sudah berubah jauh kan.
Kalau sudah merubah arti, merubah makna, bisa jadi bukan bacaan sholat yang kita baca, tapi itu adalah kalamun nas, ucapan kita manusia, yang itu akhirnya membatalkan. Kan nggak boleh ada kalamun nas di dalam sholat. Karena apa? Karena kecuali dia tidak tahu, kecuali tidak tahu. Kalau kita tahu itu salah, maka kita ini punya tugas untuk menyampaikan. Kalau dia tidak mau menerima, tugas kita selesai. Jadi, tapi ketika menyampaikan kita memang perlu untuk apa? Ya bisa jadi kalau kita bukan orang yang pas, tenang saja. Apa? Seseorang yang disegani, seseorang yang di apa? Ya itu yang menyampaikan di dalam kepada dia pribadi itu lebih baik sebenarnya, supaya apa? Supaya itu the point, atau menyampaikan secara umum, tapi tidak menyebut nama. Supaya Itu kalau panjang artinya apa? itu macam-macam nanti, tergantung dari berapa panjangnya nanti. Itu ya. Harapannya. Jadi itu tadi bisa jadi termasuk sholat kita tanpa kita ketahui. Kalau itu tidak tahu, tidak sengaja, bisa jadi semoga Allah memaafkan. Tapi kalau itu karena kita nggak mau belajar, itu salah. Tapi Misalkan kalau sudah pernah diingatkan, tapi terus dilakukan, ya, itu gimana? Tapi tugas kita kan tadi sudah nyampaikan sudah selesai. Okay. Tapi sudah itu urusannya si dia. Iya. Nikmatin. Tapi kalau itu kemudian beda kalau kemudian itu tidak menjadi imam. Kalau menjadi imam sholat itu, ketika kita tahu dan itu salah, mufaroqah itu ya berarti kita harus pisah, harus berani untuk Bisa dari jamaah tadi. iya pisah dari imam tadi, Dari makmum. Makanya itu konsekuensinya ya. Baik, mungkin itu dulu. Baik. Oke. Sudah. Baik. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan hari ini bisa membawa manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.